Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Prodi Ilmu Politik, Angkatan 9, kelas A1, semester 2. Video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dari dosen pengampu Bapak Mamarianus Almujihono, SIP, MIP. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Dea Damayanti, yang akan dibantu oleh dua rekan saya, Ibu Lili Epiani dan Bapak Payeri Situhan. Presentasi kami kali ini akan menjelaskan tentang konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN Smart City. Untuk pemaparan lebih lanjut, akan disampaikan oleh kedua rekan saya. Terima kasih. Tanggal 18 Januari 2022 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara atau IKN menjadi undang-undang oleh DPR RI dan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta. Ide pemerintah IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya, Balikpapan sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964. Pada masa Orde Baru tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat 3 opsi yang muncul pada saat itu, yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN. Jakarta tetap menjadi IKN, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan di daerah lain dan membangun IKN baru. Pemindahan IKN baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2019. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Melihat rencana panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan IKN di atas, perlu dipahami urgensi pemindahan IKN. Setelah rapat, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menyatakan dalam rapat itu Bappenas memberikan 3 alternatif ibu kota. Yang pertama tetap di Jakarta, yang kedua dalam radius 50 hingga 70 km dari Jakarta, dan yang ketiga di luar Jawa. Dari 3 alternatif itu, Presiden Jokowi dinyatakan memilih alternatif ketiga, yakni di luar Pulau Jawa. Apa itu Smart City? Smart City merupakan salah satu konsep pengembangan kota dengan prinsip teknologi untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Salah satu unsur konsep Smart City yang perlu dikembangkan ialah Smart Government, yaitu pengembangan badan atau instansi pemerintah berdasarkan fungsi teknologi informasi agar dapat diakses oleh yang berkepentingan secara efektif dan efisien. Konsep Smart Government itu memiliki 7 konsep prinsip dasar yang dijadikan acuan. Ya, terima kasih Mbak Lili. Kita lanjutkan presentasi kita. Pemerintah terus mengembangkan Ibu Kota Negara Nusantara. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyebut Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur akan menjadi kota cerdas, dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di antaranya akan dibangun jalan tol bawah laut agar satwa di sekitar IKN tidak terganggu dengan segala aktivitas manusia. Kemudian akan dibangun taman yang mirip dengan Disney Park. Sementara itu, banyak perusahaan raksasa dalam dan luar negeri tertarik berinvestasi di Ibu Kota Nusantara.
Pemerintah mengklaim perusahaan raksasa Korea Selatan yang tertarik berinvestasi di ibu kota Nusantara seperti Hyundai, LG, dan POSCO. Kemudian, Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan ibu kota Nusantara di Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur tidak sekedar untuk kantor pemerintahan semata. Menurut beliau, kehadiran ibu kota negara yang baru akan menjadikan sebagai kota pintar baru dan sebagai magnet global serta pusat inovasi. Jokowi menuturkan akan ada transformasi besar-besaran di lokasi ibu kota baru. Beliau menyatakan pembangunan IKN bukan semata-mata memindahkan fisik kantor pemerintahan. Tujuan utama pemindahan ibu kota baru ialah membangun kota pintar yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara menuju Indonesia yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau. Kemudian, teknologi yang bakal dibangun di ibu kota Nusantara antara lain adalah teknologi Internet of Things, jalan tol di bawah laut, landasan SpaceX. Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Roy Kosasi, Presiden Honeywell, menjelaskan bahwa Honeywell membantu beberapa kota pintar yang memiliki pertumbuhan pesat dengan teknologi Internet of Things atau IoT. Teknologi IoT dipakai untuk mengatasi berbagai macam hal seperti meningkatkan keamanan, manajemen lalu lintas, dan pemantauan kerumunan hingga keselamatan pejalan kaki. Kemudian, plan yang kedua adalah dibangunnya jalan tol bawah laut. Pemerintah melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN akan membangun jalan tol dari Bandara Sepinggan menuju IKN. Menariknya, jalan tol tersebut dirancang memiliki terowongan di bawah laut. Jalan tol yang dibangun jaraknya sekitar 47 km, namun karena melintasi Teluk Balikpapan, opsi membuat terowongan bawah laut menjadi pilihan di samping membangun jembatan pendekat. Panjang terowongan tersebut diperkirakan sepanjang 1 sampai 1,5 km. Plan yang ketiga, dibangunnya landasan SpaceX. Perusahaan antariksa milik Elon Musk tertarik membangun tempat untuk meluncurkan pesawat berkecepatan tinggi di IKN. SpaceX menganggap IKN cocok sebagai tempat peluncuran pesawat, sehingga jarak tempuh dari Indonesia ke Amerika hanya memakan waktu 2 jam saja. Moda transportasi yang akan beroperasi di IKN adalah transportasi cerdas dan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik berbasis baterai, kendaraan otonom, angkutan umum otonom, baik untuk angkutan bus maupun kereta api dengan jenis kereta EMU, Electric Multiple Unit, berkemampuan semi cepat. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mahdia Damayanti. Sebagai warga negara yang baik, sudah seyogianya kita mendukung penuh kepada pemerintah dalam merealisasi Ibu Kota Nusantara Smart City ini demi pemerataan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hal lainnya untuk negara kita yang tercinta ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan saya untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.